Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan lagi soal-soal mengenai analogi verbal ya. Ini yang menyocokkan kata. Jadi teman-teman silakan, tipsnya itu teman-teman harus lihat semua jawaban A sampai E, kemudian cocokin dengan soal yang ingin dicari, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ya. Oke teman-teman, silakan jawab dulu 10 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah, teman-teman perhatiin ya. Ini di sini ada pound sterling, di sini ada yen. Jadi kita tahu sama-sama bahwa ini adalah menyocokin mata uang negara. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita yang tahu dulu, saya nggak tahu nih ya mata uang negara. Yang saya tahu, bentar, itu Jepang yen. Oke, udah ketemu ya? Yen yang sebelah kanan. Negara, ini negara nggak ada mata uang, nggak ada nama negaranya, berarti otomatis salah ya. Oke, Indonesia rupiah, nggak ada di atas ini soalnya. Harusnya rupiah ini di soal ya, bukan di jawaban. Salah juga. Kemudian Cina ataupun Australia. Cina itu bukan yen yang saya ketahuin. Tapi lupa bukan yen atau bukan ya Cina. Skip dulu. Kemudian Singapura sama India. Yang saya tahu Singapura itu bukan pound sterling ya. Oke. Jadi di sini udah ketemu jawabannya. Cina ini saya ketahuin bukan yen sih. Apa ya, lupa saya. Kalau nggak salah minbi gitu kalau nggak salah Cina. Berarti otomatis bukan yen ya. Ini salah. Berarti jawabannya itu ya yang A. Ya teman-teman. Karena Jepang itu merupakan mata uangnya yen. Jadi teman-teman kalau udah tahu jawaban salah satunya itu udah bisa jawab sih. Tapi jangan lupa tipsnya itu periksa ulang semua jawaban sampai akhir. Jawabannya adalah A ya. Jepang yen. Saya Inggris berarti pound sterling otomatis kalau Jepang yen. Oke. Kemudian ini soal kedua. Teman-teman silakan jawab terlebih dahulu ya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jadi di sini mana ya? Kursor saya ini dia. Jadi di sini yang sebelah kanannya itu tulang. Kemudian sama dengan sebelah kirinya gedung. Berarti ini mencari jawaban yang kiri dan yang paling kanan. Persamaannya ini kita lihat, tulang adalah bagian dari manusia. Gedung itu bagian dari bangunan ya. Kita harus pilih salah satu, boleh juga pilih salah dua. Oke, kita yang tulang aja lah. Tulang ini bagian dari manusia ya. Jadi gini, tinggal di tulang nggak bisa ya. Tinggal tulang, nggak masuk akal. Salah. Belulang, tulang. Kita lihat yang kanannya. Ber-AC, gedung ber-AC. Ini macam
penyambungan kalimat salah kalau bagi saya. Tua, tulang. Kota, gedung. Gak masuk akal. Kota bukan dari bangunan ya, salah. Kurus, tulang. Kokoh, boleh. Tubuh, tulang. Rangka, gedung. Oke, kayaknya yang E sih. Karena yang lebih mendekatin yang E. Karena gimana? Tubuh bisa kita buat bagian tulang. Tubuh bagian dari tulang. Tubuh bisa juga tulang bagian dari tubuh, atau tulang di dalam tubuh, dan rangka di dalam gedung. Kurang lebih seperti ya. Atau gini aja lah, tubuh bagian dari tulang dan gedung bagian dari rangka. Oke? Jadi jawabannya E. Kalau kita cocokin di sini ya bagian ya, contohnya ya. Kurus bagian dari tulang, nggak masuk akal. Kokoh bagian dari gedung. Jadi ketika kita sudah masuk ataupun sudah sedikit lagi mendapatkan jawaban, tinggal beberapa jawaban, kita boleh masukin kata penyambungnya. Masuk nggak kata sambung yang kita buat? Kata sambungnya itu nggak nggak terpaku dengan kata sambung yang kita pelajarin ya. Kita boleh buat kata sambung sendiri asal masuk akal dan bisa bisa membuat suatu kalimat ya. Oke, lanjut soal ketiga. Teman-teman silakan jawab 10 detik dari sekarang. Oke, teman-teman sudah jawab ya. Jadi kalau kayak gini nggak bisa kita cari satu-satu. Kita harus cari dulu penyambung kalimatnya. Sertifikat adalah surat terpercaya. Berarti sertifikat bagian dari terpercaya. Sertifikat untuk terpercaya. Oke. Jadi sertifikat adalah surat, terpercaya adalah kata kalimat yang gini. Sertifikat untuk membuat terpercaya. Kita kan punya sertifikat, itu tuh dipercaya, punya hak milik gitu nah intinya. Jadi obat untuk kesehatan. Jadi enggak ya? Bukan tentang kesehatan. Enggak ada kata kuncinya. Sertifikat untuk terpercaya, obat untuk gini aja. Sertifikat untuk membuat terpercaya, obat untuk membuat kesehatan, enggak. Obat bukan untuk menyembuhin. Rumah untuk membuat tersaingi, salah ya. Nasihat untuk membuat tersinggung, salah ya teman-teman. Nasihat itu suatu nasihat biar kita lebih baik, bukan untuk membuat tersinggung. Cahaya untuk membuat terang, boleh. Air untuk membuat api, enggak. Air untuk memadamkan api. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman boleh buat kosakata sendiri asal kalimat penyambungnya itu cocok gitu ya, bisa membuat suatu kalimat. Oke, lanjut soal selanjutnya, soal keempat. Teman-teman silakan jawab 10 detik dari sekarang. Oke, selesai ya teman-teman. Jadi ini adalah
langsung mencari satu jawaban aja, jawaban yang di sini. Teman-teman harus lihat dulu kalimat sebelumnya, hardware, monitor, berarti ini perangkat keras, dan ini contoh perangkat keras. Oke, kita lihat, dan ini perangkat lunak ya. Ini contohnya. Oke, sama kita lihat lagi. Software kita tinggal cari contoh perangkat lunak ya, atau software. Software kan gini, hardware adalah bagian dari monitor, software ada bagian dari perangkat lunak. Jadi salah ya. Perangkat lunak ini adalah artinya dari software, jadi nggak mungkin jawabannya. CPU itu bukan dari bagian software, itu hardware. CPU itu yang kita komputer zaman dulu, itu ada kan yang tombol untuk ngidupin komputer zaman dulu yang warna hitam. Nah, itu CPU-nya. Hard disk itu bukan ya, yang besar itu untuk nyimpan, itu perangkat keras. Manusia bukan, manusia adalah makhluk hidup, bukan dari perangkat lunak. Oke, jadi jawabannya Windows. Windows itu yang tampilan depan komputer itu Windows. Jadi itu adalah perangkat lunak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cara jawabnya ada beberapa cara dan beberapa contoh soal. Oke, lanjut soal selanjutnya. Silakan jawab 10 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya habis ya. Kita buat dulu bagannya. Jadi di sini kan ada Tenggara, Barat. Jadi pasangan timur laut itu apa gitu ya. Kita buat dulu arah mata angin. Kalau saya nggak hafal sebenarnya, tapi saya mulai hafal gara-gara kalau nulis. Jadi teman-teman lebih enak nulis ya. Kita antar. Ini barat. Anggap aja tangan kiri kita barat, tangan kanan kita, itu timur. Nih kan. Dan kepala kita itu utara. Nah, dan kaki kita selatan. Saya ngapalnya gitu. Nah, kemudian tarik lagi arah mata angin yang gini ya. Nih, kita ganti dulu warna biru lah. Arah mata anginnya gini cara carinya. Arah mata angin itu atas bawah, ikut yang bagian tangan kanan dan bagian tangan kiri yang saya bilang kan. Tangan kanan itu timur. Jadi ini itu timur laut, dan kemudian bawahnya timur tenggara. Kemudian yang tangan kiri kita kan barat. Kemudian tinggal aja tambah barat. Ini barat laut. Kemudian barat daya. Pokoknya gini, yang atas itu laut. Misal tangan kiri kita kan B ya, barat laut kalau ke atas. Kalau tangan kanan kita kan timur laut kalau ke atas. Ke bawah tenggara, kalau tangan kiri B barat daya gitu ya. Jadi gitu cara gampang hafalannya arah angin itu. Jadi jawabannya apa? Kita ganti lagi warna apa ya, warna hijau aja. Jadi jawabannya itu kan dicari tenggara mana tenggara? Ini tenggara. Ini ya tenggara. Kemudian pasangannya barat laut ini. Berarti dia silangan ya. Dia itu silang, nyebrang ya. Kita lihat timur laut.
Ini kan timur laut, jadi pasangannya barat daya. Nih, nyebrang doang, berhadapan. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau mau cari jawaban seperti ini, kita harus juga menentukan arah mata anginnya. Jadi kalau saya kan lebih suka nulis tuh, lebih memahaminya gitu. Jadi saya buat dulu kerangkanya, tapi jangan lama seperti ini ya kalau lagi ujian, gitu harus cepat. Oke teman-teman, sampai sini paham? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya setelah ini. Terima kasih.